Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Di depan ini adalah kolom struktur yang sudah selesai kami cor. Tuh. Video mengenai kolom struktur ini bisa dilihat di konten saya sebelumnya ya. Karena kali ini kita akan membahas tentang balok struktur. Ada balok gantung, kemudian ada juga balok yang tidak menggantung. Ada balok induk, ada juga ada balok anak. Insya Allah ilmu semua isinya ya. Oke, jadi tahapan pertama sebelum melakukan pekerjaan di proyek rumah satu lantai dijadikan dua lantai ini, yang pertama adalah galian footplate, kemudian kita cor footplate-nya, kemudian terdapat file cap, terdapat pedestal, kemudian ini adalah kolom strukturnya 15x40, kemudian kita cor setinggi kurang lebih 4 meter ya. Kemudian di atas ini ada besi stekannya, itu terlihat tuh, itu besi tulangan utamanya, itu ada 8 tulangan utama tuh ya, itu semua besi ulir semuanya ya sahabat tuh ya. Jadi di kolom 15x40 ini isinya adalah 8 tulangan utamanya. Kemudian tulangan utama itu diikat oleh tulangan bagel dengan jarak 15 cm. Itu sambungannya itu 60 cm ya. Jadi kita sudah terapkan sambungan 60 cm di kolom ini ya. Nah, kemudian dalam proses pembuatan sebuah balok struktur rumah tinggal 2 lantai, yang pertama adalah ini ada kepalaan nih, namanya nih siapa tuh nih. Ini sudah ditimbang ya, antara yang sebelah sini kemudian dengan yang sebelah itu tuh ya. Nih. Jadi semua kolom itu pasti sudah ada kepalaannya nih. Nih, sebut saja kop-kopan atau kepalaan gitu kan. Materialnya dari papan dan juga kayu-kayu kaso yang dipaku ke kolom strukturnya ya. Ini kop-kopan tuh ya. Kemudian ini juga ada nih kan, nih ya sahabat PO ya. Nah, ketika sudah membuat kop-kopan tersebut, kemudian ada istilah lagi begesting balok yang bagian bawah ini. Tuh. Ini sudah ditimbang sebelumnya antara sisi kiri saya ini dengan sisi kanan sudah level ya, sudah datar. Kemudian begesting bagian bawah ini atau di lapangan biasa disebut dengan bodeman ya. Ini disangga dengan tiang-tiang perancas seperti ini. Ini kemarin kita pakai kayu-kayu bongkaran rangka atap ya. Ini kaso, tapi kaso yang besar. Ini kaso 57 nih kalau nggak salah. Ini kaso 5x7. Ini kayu zaman dulu masih bagus ya sahabat tuh. Kemudian kita bentuk penyangga seperti ini nih ya. Untuk menyangga begesting bagian bawah dari balok struktur kita. Ini yang berdiri di atas tanah langsung ya, seperti ini. Tuh. Kasih perkuatan lagi sampai ke atas. Kemudian ada begesting bagian bawah atau bodeman. Nah, berbeda halnya dengan yang nempel dengan tembok. Sistem penyanggaannya seperti ini. Kita bikin sebuah siku-siku seperti ini. Ini pakai kayu-kayu kaso. Ada kaso 46, ada kaso 57 ya. Seperti kita tahu bahwa bentuk yang paling kuat itu adalah bentuk-bentuk segitiga. Makanya dalam sebuah struktur pasti banyak mengandung unsur segitiga ya. Ini siku. Kita kaitkan dengan dinding untuk penyangga balok strukturnya. Ya, ini yang begesting balok yang nempel dengan dinding. Ini gantung ya, posisinya ya, menggantung ya tuh. Jadi tidak ada sanggaan dinding di bawahnya. Jadi balok ini hanya tertumpu oleh kolom ini dan juga kolom sebelah sini.
Oke, kita sudah sampai ke bodeman atau begesing bagian bawah ya. Kemudian naik ke begesing sisi samping ya. Kalau posisi yang dekat dengan dinding sebelah gini, berarti begesingnya cuma ada satu sisi sebelah sini. Ini terdiri dari rangkaian triplek 9 mili yang dirangka dengan kayu kasu seperti ini ya. Ini ukuran balok struktur kita ini adalah 20 kali 40 ya. 20-40. Berarti begesing bawahnya ini adalah 20 lebarnya. Begesing naiknya ini adalah 40 ya. Diberi perkuatan dengan kayu kasu supaya tripleknya itu tidak melar begitu. Nah, tentu yang samping ini hanya satu sisi. Berbeda halnya dengan yang ini nanti ya, yang sedang dirakit ini. Ini nanti ada begesing sisi kiri dan sisi kanan, kemudian tersambung dengan kolomnya ya. Prinsipnya bahwa balok ini harus ditumpu oleh kolom struktur ya. Sekali lagi, sistem strukturnya adalah balok menyalurkan beban menuju kolom, dari kolom disalurkan ke pondasi footplate, pondasi footplate disalurkan ke tanah dan didukung oleh daya dukung tanah itu sendiri. Itu ya, sahabat PU. Jadi bisa dipastikan semua balok struktur atau balok induk di sini tertumpu pada kolom. Nih. Ya kan? Tertumpu dengan kolom. Ini balok induk atau balok struktur. Oke ya. Sekarang kita geser ke bahasan balok anak. Nah, ini nih. Ini balok anak. Saya putuskan dalam bentangan-bentangan balok struktur atau balok induk di sini, kesemuanya memiliki balok anak. Karena sebagai contoh, antara kolom sini nih, kolom ujung sini sebelah kiri saya dengan kolom sebelah kanan saya ini adalah jaraknya 4 meter. Nanti kita akan pasang bondek di atasnya. Kita akan cor plat dak lantai 2-nya dengan menggunakan bondek. Dengan bentang 4 meter ini, bagi standar saya dan juga tim, itu terlalu lebar. Maka kita harus menambahkan balok anak. Nih, ya, ini balok anak nih. Balok anaknya ini berukuran 15 kali berapa sih? 15 25 apa 30? 25. Ukurannya 15 kali 25. Ini untuk balok anaknya, balok induknya 20-40. Balok anaknya 15 kali 25 cm. Ya, kita bahas dari bawah. Untuk balok anaknya ini kan dia memang tidak tertumpu di kolom, namanya juga balok anak. Balok anak ini tertumpu di induknya. Balok anak tertumpu di balok induk. Ya. Jadi kalau secara pembebanannya, beban yang diterima balok anak ini disalurkan ke balok induk, baru kemudian nyalur ke kolom, kemudian ke pondasi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian sistem penyanggaannya seperti ini. Karena dia memang benar-benar menggantung ya. Ini adalah balok anak gantung. Ya, jangan dibalik, jangan balok gantung anak ya. Jadi balok anak gantung. Ini pakai sistem begesing seperti ini. Ini disangga. Ini struktur yang di bawahnya ini begesingnya nih. Di bawahnya nih kayu-kayu usuk ya. Nih. Kemudian dipasang kayu-kayu kaso nih. Naikkan ke atas, kemudian biasa kita bikin segitiga-segitigaan seperti ini ya. Oke, nih lihat nih. Nah, ini balok induk, ini balok anak. Balok anak tertumpu di balok induk, ya. Jadi balok anak ini tidak langsung ke kolom, akan tetapi dia balok anaknya tertumpu di balok induk, kemudian salurkan ke kolomnya, ya. Oke, saya pikir itu dulu. Untuk pengetahuan yang lain, informasi yang lain disimak di konten berikutnya. Kita step by step ya, sahabat PU ya. Saya tadi sudah jelaskan tentang kolom, kemudian begesting balok, kemudian balok induk dan juga balok anak.
Baik, demikian sahabat PU yang dapat saya sampaikan. Bagi yang mau bangun rumah atau mau renovasi rumah, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Ya. Kemudian, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena kita akan terus berbagi video-video tentang teknologi bangunan, renovasi rumah, bangun rumah, dan sebagainya. Insya Allah akan banyak manfaatnya, ya. Bagikan video ini ke yang lain supaya lebih menyebar ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri ya. Informasi data yang masuk di saya, ada sahabat PU yang dari Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, Amerika, kemudian Hong Kong, Jepang juga ikut menyimak video-video yang kita bagikan ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di konten berikutnya.